Ini sangat luar biasa, memalukan sekali. Karena berarti sekali lagi Pak Prabowo dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya. Bukan cuma kali ini saja, tapi udah sering sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Seperti yang kita tahu bahwa minggu ini Gerindra itu seolah-olah kena bom atom, sehingga benar-benar bergoncang. Bukan cuma Gerindra, tapi ini juga mengubah peta perpolitikan di negeri kita, dan pasti pengaruh ke beberapa pilkada terkait dengan ditangkapnya anak ideologis dari PS08, Pak Prabowo, yang idola saya, yaitu Menteri Kelautan Pak Edi Prabowo. OTT, tangkap tangan oleh KPK. Luar biasa. Ini sangat luar biasa, memalukan sekali. Karena berarti sekali lagi Pak Prabowo dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya. Bukan cuma kali ini saja, tapi udah sering sekali. Pak Prabowo dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya, orang-orang yang telah diangkat derajatnya, orang-orang yang telah dibantunya. Ini tentu kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah, tapi tetap ini adalah sebuah pengkhianatan oleh orang-orang kepercayaan daripada Pak Prabowo. Orang-orang yang seharusnya mikul dhuwur mendem jero tapi malah ngaprok tai, kalau dalam bahasa Jawa seperti itu. Dulu seperti yang kita tahu, 2012 Pak Prabowo membawa orang dari Solo, kemudian dia bantu untuk menjadi gubernur DKI. Berhasil. Tapi kemudian orang yang dari Solo itu malah menjadi lawan di Pilpres 2014. Begitu juga wakilnya yang seharusnya membantu di 2014, tapi malah kemudian berbalik arah menjadi musuh politiknya sampai sehari ini. Di Bandung juga ada orang yang dibantu menjadi wali kota, kemudian 2014-2019 dia tidak membantu Pak Prabowo. Pak Prabowo seringkali dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya, termasuk hari ini. Yaitu Pak Edi Prabowo itu orang yang semenjak muda ikut Pak Prabowo, orang yang sangat-sangat dipercaya oleh Pak Prabowo. Boleh dikatakan Pak Prabowo telah mengangkat derajat daripada Pak Edi Prabowo. Tapi ternyata setelah diberi kepercayaan begitu besar, dia mengkhianati. Meskipun sekali lagi ini kita harus memegang praduga tak bersalah. Belum tentu Pak Edi Prabowo bersalah, karena belum ada keputusan pengadilan. Tapi tetap saja ini adalah sebuah pengkhianatan. Sebuah pengkhianatan. Saya merasa kasihan sama Pak Prabowo. Ya, 2019 juga begitu. Dia pernah dikhianati oleh temannya yang operasi muka tapi mengaku dipukul. Nah, itu pengkhianatan juga. Jadi semenjak ini atau mulai dari sekarang, tolong Pak Prabowo harus belajar ke depan bahwa tidak semua orang di sekitar kita itu baik. Mungkin mereka hanya pura-pura baik.
harus lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, bahwa banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang mengaku baik, pura-pura baik, tapi kemudian menjerumuskan kita, menghancurkan nama baik kita. Termasuk Menteri Perikanan dan Kelautan ini, yang minggu kemarin kena OTT KPK di Bandara Soekarno-Hatta selepas dia pulang dari Amerika. Tuh. Jadi sekali lagi Pak Prabowo, saya mohon lebih berhati-hati lagi. Percaya kepada orang boleh, tapi kita juga harus waspada, karena Bapak sudah kesekian kalinya dikhianati oleh orang. Oh ya teman-teman, jangan lupa saksikan ILC ILC 1 Desember 2020 hanya di TV One, dipandu oleh Bung Karni. Rencana temanya saya sudah lihat, yaitu OTT suap ekspor lobster, KPK masih bergigi. Nah, ini kita baca, OTT suap ekspor lobster, KPK masih bergigi. Oke, jangan lupa para pencinta ILC, selamat menyaksikan. Video ini akan saya beri judul kira-kira apa yang bagus ya? Edi Prabowo ngaprok tai, atau mikul dhuwur minum jero, atau Prabowo dikhianati. Nah, ini saya coba cari judul yang kira-kira pas. Tapi jangan lupa saksikan dan subscribe, karena sebagian penghasilan daripada channel ini akan saya sumbangkan ke anak yatim. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat selalu, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.